berkumpul bersama dalam rangka musyawarah lokal, orari lokal Bojonegara ke-18 dengan musyawarah orari lokal Bojonegara 18 kita tingkatkan konsolidasi internal dan sambut era digitalisasi teknologi komunikasi radio, di mana teknologi ke depan juga akan mengubah budaya perilaku kita sehingga kita akan bisa menyikapi perubahan ini dengan sikap yang bijaksana. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada DPP Orari Daerah Jawa Barat, Ketua Orari Daerah Jawa Barat Bapak Wawan Widaryat, Yengki Bravo, Wan Bravo Mek 5 beserta jajarannya, DPP dan Ketua Orari Lokal se-Bandung Raya, para tamu undangan serta anggota lokal Bojonegara yang kami cintai dan kami banggakan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para sukarelawan, donatur, dan tim pelaksana yang telah membantu terselenggaranya acara musyawarah lokal ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami selaku panitia musyawarah lokal sudah mengundang seluruh anggota orari lokal Bojonegara sebanyak 247 anggota dengan menggunakan media undangan resmi direct ke alamat anggota, walaupun ada beberapa alamat yang sudah pindah. Kemudian kita lakukan juga melalui SMS kepada seluruh anggota dan mengundang juga menggunakan beberapa sosial media melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya agar anggota mengikuti kegiatan musyawarah lokal yang kami selenggarakan. Baik, ada yang konfirmasi hadir dan yang tidak hadir. Saat ini di dalam pembukaan yang sudah hadir saat ini sebanyak 51 anggota dan mungkin bergelombang nih Pak yang akan hadir di pembukaan. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selamat mengikuti kegiatan musyawarah lokal Orari Bojonegara yang ke-18. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah urusan kita semua dan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami selaku panitia mohon maaf bila dalam penyelenggaraan kegiatan ini ada yang kurang berkenan di hati. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Orari Lokal Bojonegara, Bapak Kusyer Mendra Yengki Saliwan Juliet Alfajulu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad junjungan kita. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengadakan musyawarah lokal yang pada periode jabatan saya akan berakhir. Dan rekan-rekan Orari juga, para undangan yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya sampaikan kepada Bapak Ketua Orari Orda Jabar, Bapak Wawan Widaryat, terima kasih atas kehadirannya, dan juga Bapak para jajaran pengurus dari Orari Daerah Jawa Barat, juga para undangan dan teman-teman dari Orari Lokal se-Jawa Barat. Hari ini masa jabatan saya sebagai Ketua Orari Lokal Bojonegara akan berakhir. Kinerja saya selama 3 tahun harus saya pertanggungjawabkan, dan sudah saya persiapkan segala sesuatunya ke dalam buku laporan pertanggungjawaban yang rekan-rekan pegang. Dan hari ini saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam laporan pertanggungjawaban ini.
Dan saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus lokal Bojonegara, panitia Muslok ke-18 yang telah mempersiapkan semua keperluan dan membantu baik secara moral dan spiritual sehingga acara ini bisa terlaksana. Tidak banyak yang saya sampaikan selain ucapan terima kasih dan rasa sayang saya terhadap lokal Bojonegara yang pernah saya pimpin. Semoga ke depan orari lokal Bojonegara akan terus berkembang dan membanggakan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pengarahan Ketua Orari Daerah Jawa Barat. Dilanjutkan pernyataan membuka dengan secara resmi Musyawarah Lokal ke-18 Orari Bojonegara. Yang terhormat Bapak Dr. Wawon Hidayat MSI, Yengki Brabowan, Bravo, Mike 5. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak sekalian, sebelum kita mulai acara ini, sambutan ini, kami dari jajaran Porda, anggota, pengurus dan DPP serta teman-teman sekalian turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita, sahabat kita, Dani Sarjana Wasiwan Mai Papadelda. Selama aktif beliau di organisasi, mengabdikan kegiatan keorariannya yang luar biasa, menjadi pengurus ketua lokal di Bojonegara ini. Kita berdoa mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, dilapangkan kuburnya, diampuni segala kehilafannya. Yang saya hormati Ketua Lokal Bojonegara, Ketua DPP, para pengurus, para binspuh Bojonegara, teman-teman pengurus lokal di Jawa Barat ini yang hadir, serta yang berbahagia anggota orari lokal Bojonegara. Alhamdulillah malam ini kita, masa pagi ini bisa hadir, bisa kumpul di sini untuk mengikuti musyawarah lokal yang ke-18 lokal yang sudah dewasa tentunya, sesuai dengan tema hari ini, melakukan konsolidasi internal, artinya betul-betul sudah dewasa, dan bagaimana memikirkan ke depan dengan kemajuan teknologi digital, karena saat ini sudah eranya digital dan kita para amatir radio tentunya harus mengikuti perkembangan teknologi digital ini. Lokal Bojonegara ini sudah siap dan mudah-mudahan diikuti oleh lokal lainnya, dan kita seluruh anggota orari daerah Jawa Barat ini harus mengikuti. Bapak sekalian, kalau anggota kita memahami anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita sebagai anggota orari, maka menghadiri musyawarah lokal ini wajib hadir. Kemudian memilih dan menyusun program 3 tahun ke depan. Memilih anggota, memilih pengurus ini memang gampang-gampang susah. Sebenarnya kriterianya juga mudah. Yang penting itu mau ngurus. Karena tidak semua pengurus lokal atau di lokal ada yang tidak mau jadi pengurus, jadi anggota saja.
kemudian ada waktu dan mampu terrelatif bagaimana memanage organisasi ini bersama timnya. Dan alhamdulillah Pak Khusus sampai hari ini sudah 3 tahun tamat, 3 tahun pertama Pak, berarti 3 tahun pertama selesai, karena banyak pengurus lokal yang semangat setelah muslok, sebulan 2 bulan menurun bahkan sampai hilang. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke muslok klub selesai, sehingga kerepotan untuk mempertanggungjawabkannya pada saat muslok. Jadi kalau 4L itu udah biasa sebenarnya. Kalau yang kerja itu ya itu juga, nanti lu lagi itu udah biasa gitu. Karena pertama hobi, keduanya loyal terhadap organisasi dan senang untuk berkumpul bersilaturahmi, sebenarnya itu. Dan nanti pada para anggota yang hadir ya, korum tidak korum sebenarnya relatif, tetap muslok ini harus berjalan. Teman-teman sekalian, Porda Jabar saat ini sedang mengikuti perubahan aturan pemerintah. Kalau dulu amatir, ini para senior nih, ada Pak Neneng dan Mas Wil, ya, orang lama. Dulu itu hanya sekumpulan penghobi menyolder, membuat radio, kemudian dilegalisir oleh pemerintah. Saat ini tidak, itu sekarang pemerintah yang mengatur. Ujian pun itu ujian yang dibiayai oleh pemerintah, yang ada di dalam dipaknya pemerintah, yang dipantau langsung oleh pemerintah pusat melalui TMP2K. Di sana Kominfo itu dipantau berapa jumlah anggotanya yang ada di dalam kuota dipaknya, itu dipantau. Kalau kurang maka dikasih warna merah. Itu sampai sejauh itu. Begitu juga aturannya. Aturannya pun itu sangat berubah. Terakhir kita akan menikmati peraturan Menteri Kominfo nomor 17 tahun 2018, di mana perubahan ini esensinya adalah meningkatkan layanan keanggotaan. Intinya layanan. Karena meningkatkan layanan pemerintah yang begitu konsen, maka organisasi yang dilewati, fungsi lokal, fungsi orda maupun fungsi orari pusat, ini yang harus siap. Sebenarnya tidak ada masalah bagi kita, tetapi kita harus berubah. Organisasi lokal, orda dan pusat itu harus berubah. Jangan gerah menerima aturan ini. Dengan perkembangan apa ya? Perkembangan ini, tema di sini yaitu dengan digitalisasi. Semua serba digital. Kalau dulu lama, nanti akan cepat. Saat ini sedang transisi untuk sekalian. Transisi penerbitan IAR, di mana keterlambatan IAR ini yang luar biasa, sehingga anggota menjadi gerah mencurahkan kekesalannya di sosial media. Ini yang luar biasa. Ini memperkeruh untuk sekalian. Tetapi Jawa Barat kami ngambil sikap supaya tidak berkeliaran kemana-mana informasi ini, maka kami ambil alih, kemudian nanti konsolidasi dengan para lokal. Ini kaitannya dengan layanan. Ini yang luar biasa. Jadi mohon bersabar. Transisi ini tentunya nanti akan menghasilkan yang terbaik. Kemudian Bapak sekalian, amanah orda, amanah musda yang diamanahkan di pengurus sekarang ini yang selalu disosialisasikan mengenai pembentukan Kota Bandung. Ini penting sekali, ya, penting didengar, penting dipahami oleh semua. Karena amanah ini dari kepengurusan yang lama.
Dan terakhir kepengurusan saya ini harus berjalan, tetapi tidak seperti apa yang disampaikan terdahulu, bahwa kita yang mengutamakan adalah layanan keanggotaan. Fungsi lokal ada dua. Yang pertama fungsi layanan keanggotaan, kemudian yang kedua tempat layanan peningkatan kompetensi keamatiran. Itu dua. Jadi tetap harus ada. Nah, maka ini perlu diketahui semua, strategi kami tidak ada perubahan, tidak ada penggabungan lokal-lokal yang ada di Kota Bandung ini. Tidak ada. Yang ada adalah menyatukan layanan keanggotaan sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo sekarang ini. Layanannya satu. Ini harus. Maka beban lokal-lokal ini menjadi kurang. Nah, kalau sudah kurang, akan berkurang karena diambil oleh satu sistem oleh pemerintah. Maka fungsi lokal ini sebagai tempat peningkatan kompetensi keamatiran. Ini jadi kembali lagi, lokal ini tempat ngoprek, tempat diskusi, tempat bimbingan teknis untuk peningkatan kompetensi keamatiran. Di sini. Jadi sama sekali tidak ada. Bojonegara yang sudah memiliki aset sekarang ini yang luar biasa untuk menghidupi organisasinya, ini harus dipertahankan. Dan kompetensi keamatirannya harus meningkat. Maka tempat peningkatan kompetensi ini bukan hanya anggota lokal Bandung saja. Seluruh anggota amatir Jawa Barat ini bisa mengikuti. Bojonegara seperti kemarin sudah dilakukan. Selamat datang Pak Eri, Ketua Lokal Bandung Selatan, Bang Adi Bayu. Kemarin sudah dilakukan bimbingan teknis komunikasi digital. Kemudian nanti di lokal KRS, nanti di Kota Bandung atau di mana saja itu dipersilakan. Inilah fungsi lokal. Inilah fungsi atau tempat berkumpulnya peningkatan kompetensi keamatiran. Apalagi Bojonegara yang sudah punya sarana yang memadai. Ini yang harus ditingkatkan. Jadi sekali lagi, amanah musda tetap berjalan, tetap dilaksanakan, tetapi penggabungan adalah layanan keanggotaan melalui sistem. Ini tantangan untuk kita semua, teman-teman sekalian. Layanan melalui Permen nomor 17 ini, di mana layanan perizinan langsung kepada yang bersangkutan, secara individu. Ujian yang baru langsung kepada yang bersangkutan, punya punya polsen, legal sudah bisa macam, tidak lewat organisasi lain. Itu yang diatur di dalam permen ini. Maka kalau nakal 5 tahun tidak lapor ke lokal, bablas. Bisa. Ini bagaimana peran lokal, peran organisasi untuk mengajak mereka supaya bisa lapor kepada organisasi, dibatasi waktunya 30 hari. Setelah dapat izin, maka harus melapor kepada organisasi. Nah, seperti itu. Maka tentunya dalam pelaksanaan ini harus ada kiat-kiat. Ada yang tempat, ada lokal, ada tempat berkumpulnya organisasi ini, bagaimana melakukan bimbingan kepada calon-calon ini. Bimbingan, sehingga setelah lulus nanti balik lagi, meningkat kompetensinya. Nah, itu di tempat itu. Kami juga prihatin mengevaluasi UNAR kemarin.